Shalom Bapak Ibu, Oma Opa. Terima kasih pada pagi hari ini kami berjumpa di dalam persekutuan lanjut lansia. Walaupun kami tidak bisa tatap muka, tapi kami percaya melalui persekutuan online tidak akan memisahkan kita kasih Tuhan yang senantiasa untuk kita. Mari kita pujikan Mars Lansia kita, yaitu tetap berkarya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi yang indah ini Engkau persatukan kami di dalam kasih, di dalam persekutuan lanjut usia. Kami percaya Tuhan, kiranya kami, Bapak, Ibu, Oma, Opa, berkati di dalam persekutuan ini walaupun kami tidak tatap muka. Kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesehatan, keselamatan dan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Adi Raharja yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau berkati di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk lagu kedua mari kita pujikan Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu, lagu yang demikian menguatkan kita semua, di mana kami tidak kesepian, tetapi kami terus bergumul dengan Tuhan Yesus. Apapun yang sekarang kondisi yang demikian, tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk lagu penyambutan firman, yaitu Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita sebelum bersama mendengarkan firman Tuhan, kita datang di dalam doa. Memang kami tidak mengerti akan hari depan kami ya Tuhan, tapi kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami di masa lampau, tetap menyertai kami pada masa sekarang, dan juga Allah yang tidak berubah menyertai kami pada masa yang akan datang. Tuhan, berbicaralah agar kami mengerti apa yang Tuhan mau, yang harus kami lakukan dan berbuat, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tema yang diberikan kepada saya berjudul Sendiri Namun Tidak Sepi. Sendiri dan sepi itu sebenarnya satu pasangan. Orang yang sendiri biasanya akan mengalami rasa kesepian. Saya ingat tetangga saya di depan rumah saya, dia punya 3 anak, ketiga-tiganya setelah menikah meninggalkan rumah untuk berumah tangga sendiri. Dia masih bersama istri, tapi ketika istrinya meninggal, dia menjadi sendiri. Karena dia masih memiliki mobil, kalau dia merasakan kesepian, dia pergi kemana saja dia mau. Tapi apa yang terjadi ketika pada satu peristiwa, pada satu kali, dia pergi dan tidak bisa kembali. Akhirnya dia lapor ke kepolisian dan dibimbing oleh petugas kepolisian
sampai ke rumah. Dan ketika anak-anaknya tahu, maka mobilnya tidak boleh dipakai lagi, dijual. Dia sendiri, dia merasa sepi. Maka dia seringkali datang ke tempat saya atau ke tetangga yang lain agar bisa berbicara. Ia kalau diajak ke tempat anaknya yang kaya, dia tidak suka, tidak kerasan. Paling lama 1 hari dia sudah minta pulang. Karena di sana dia tidak bisa pergi kemana-mana. Itulah sendiri dan sepi. Demikian juga di dalam kondisi yang sekarang, di mana terjadi pandemi COVID-19. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan kesaksian dari teman kita, anggota gereja kita yang pernah dirawat akibat COVID, dia merasakan kesendiriannya, tidak ada orang yang menemaninya. Itu pasangan antara sendiri dan sepi. Tapi justru tema kita pada pagi hari ini, sendiri namun tidak sepi. Kalau sendiri dan sepi itu satu hal yang biasa, tapi kalau sendiri namun tidak sepi, ini baru luar biasa. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Kita lihat akan firman Tuhan pada Mazmur 37 ayat 28a. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan dipelihara. Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Jadi diminta kita, bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Baik lewat doa-doa yang kita naikkan, baik lewat pembacaan Alkitab, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan dan perbuat. Beberapa hari yang lalu, saya telepon kakak saya yang berada di Amerika. Saya tanyakan, Cik, apa kamu tidak kepengin untuk pulang ke Indonesia? Nah, kenapa? Nah, kalau aku masih ada kakak, adik, masih ada banyak tetangga, kalau rasa kesepian kita bisa berkomunikasi. Nah, tapi kamu cuma sendiri saja di Amerika. Lalu dia menceritakan, dia tidak tahu dari mana ada orang yang mengirimi setiap hari, 1 hari 3 kali makanan pagi, siang, dan malam. Dan ini ketika ditelusuri ternyata ada yang istilahnya next door. Saya cari aplikasinya tidak ketemu. Mungkin hanya di Amerika. Jadi langganan kakak saya itu mengerjakan terima jahitan. Nah, ternyata pelanggannya ini melaporkan kalau ada orang di daerah tertentu, di tempat tertentu, yang seorang diri yang membutuhkan. Maka sudah sekian bulan sejak COVID itu ada di Amerika, setiap pagi, siang, dan malam dikirim 3 makanan-makanan itu. Sehingga karena dia terlalu berlebih-lebih, lalu ia bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga di apartemen di sana. Inilah wujud daripada pemeliharaan Tuhan. Memang kakak saya sangat intim sekali di dalam bergaul dengan Tuhan, sehingga dia tidak merasa kekhawatiran, tidak merasa takut untuk ditinggalkan sendiri. Dia bisa berkomunikasi. Dia tidak pernah mengeluh kalau selama beberapa bulan kosong, ia yakin dan percaya Tuhan Allah yang dulu menyertai, sekarang menyertai, dan sampai selama-lamanya
tetap akan menyertai. Dan pada satu ketika, tanpa iklan, ada orang yang datang menjahitkan pakaian, dan itu bisa untuk membayar apartemennya selama beberapa bulan. Itulah wujud kalau kita menciptakan, kita mencari hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar memegang janji Tuhan. Tuhan berjanji di dalam Yesaya 43, Engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Juga di dalam Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah penghiburan yang diberikan kepada kita yang mau percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Di salah satu ulang tahun saya pernah mendapatkan hadiah sebuah lukisan. Dulunya saya tidak memperhatikan lukisan kok cuma hanya telapak kaki saja. Ya. Ternyata yang indah adalah kata-kata di bawah telapak kaki yang dikatakan situ. Ya. Diceritakan di situ di dalam lukisan telapak kaki itu ada 2 pasang telapak kaki. Dan orang itu mengatakan, inilah telapak kaki Tuhan dan inilah telapak kakiku. Tuhan menyertai kita senantiasa. Lalu dia teringat, pada satu ketika dia melihat, loh kok telapak kakinya hanya sepasang saja. Justru di saat-saat ia mengalami musibah, mengalami masalah, lalu ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, katanya Engkau akan menyertai aku senantiasa. Katanya aku ini berharga di matamu dan mulia. Kenapa? Pada saat-saat justru aku sangat membutuhkan Tuhan, Tuhan kok meninggalkan aku? Lalu Tuhan menjawab, anakku yang kukasihi, itu bukan telapak kakimu, itu telapak kakiku. Dan kamu ada di gendonganku. Jadi begitu Allah mengasihi kita. Pada saat kita punya masalah, Tuhan senantiasa ada. Bahkan kita digendong oleh Tuhan. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua. Sendiri, namun kita tidak merasa sepi. Kalau kita membina, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pakailah di saat-saat kita sendiri, bangun hubungan yang intim. Perbanyak waktu kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan firman yang kita baca. Dan yang kedua, pegang senantiasa janji Tuhan. Bahwa kita ini mulia, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini mengiringi hari-hari kita, dikala kita merasa sendiri, kita merasa sepi, Tuhan ada bersama kita. Haleluya, amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu yang indah, bahwa kami ini berharga di mata-Mu dan mulia, bahwa Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan menyertai kami senantiasa, waktu yang lampau, waktu sekarang,
dan sampai selama-lamanya. Jikalau kami merasa sendiri, kami tidak perlu merasa sepi, karena Tuhan senantiasa ada di samping hidup kami. Biarlah kami boleh belajar berseru kepada setiap masalah yang kami hadapi. Pergilah masalah, karena aku punya Tuhan yang lebih besar dari masalah yang aku hadapi, yang aku miliki. Bersama Tuhan, kita dapat melakukan perkara besar. Amin. Firman yang demikian menyentuh, di mana kami tidak sendiri, Tuhan selalu beserta kita. Apapun, kita harus bersekutu dengan Tuhan di masa yang muda, masa tua, dan di mana kita terus menunggu Tuhan membawa kita ke dalam surga. Tapi kami percaya untuk persekutuan siang hari ini, di mana Tuhan Yesus sangat berarti di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan, Yesus sungguh berarti. Jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Demikian akhir persekutuan. Di dalam persekutuan ini kita akhiri ada beberapa pengumuman. Tapi sebelum pengumuman, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang pertama, untuk persekutuan lansia akan disiarkan secara langsung di Radio ITUS 96.5 FM, yaitu Sabtu kedua dan keempat pukul 9. Yang kedua, persekutuan lansia berikutnya yaitu tanggal 14 November 2020.
Tuhan Yesus memberkati.